Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya AMR di channel AMR Muncul TV. Berita kali ini tentang kunjungan Gubernur Jawa Tengah Haji Ganjar Pranowo SHMIP kemarin hari Kamis di Cepu. Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Blora, beliau menyatakan persetujuan dan dukungannya kepada Pemkab untuk mengganti nama Bandara Ngloram menjadi Bandara Abdurrahman Wahid, yakni nama mantan Presiden RI keempat. Hal itu ia sampaikan usai ramah tamah di pendopo rumah dinas Bupati Blora setelah melakukan sejumlah pemantauan penanganan pandemi di rumah sakit dan tempat isolasi perpusat. Ya, kami setuju dan Pemprov siap mendukung agar Bandara Ngloram yang kini sedang diselesaikan Blora ini diganti menjadi Bandara Abdurrahman Wahid. Nanti dibikin saja patung Gus Dur yang besar di depan bandara. Demikian ucap Ganjar. Menurut Ganjar, ini langkah yang bagus. Selain untuk menghormati dan menghargai jasa Gus Dur untuk Indonesia, juga menjadi sejarah yang baik bagi Blora. Sementara itu, Bupati Blora Haji Arif Rohman menyampaikan alasan menggunakan nama Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai nama baru Bandara Ngloram. Karena selain sebagai Presiden RI keempat, Gus Dur juga merupakan bapak pluralisme Indonesia yang dikenal dunia. Arif Rohman menyampaikan bahwa pihaknya juga sudah melakukan komunikasi dengan keluarga Gus Dur. Dirinya berharap dengan kebesaran nama tokoh Gus Dur, Blora juga bisa semakin besar dan dikenal dunia. Kata Pak Arif, cabang Nahdlatul Ulama yang pertama di Indonesia juga adanya di Kabupaten Blora, dipimpin Mbah Maksum Kidangan Jepon. Almarhum Gus Dur juga sempat kesini sebelum beliau menjadi presiden. Demikian ungkapnya. Sekedar untuk diketahui, nama Ngloram yang sebelumnya dijadikan nama bandara merupakan nama desa lokasi dibangunnya bandara. Saya tadi sudah diskusi dengan Bupati Mas Arif. Beliau sudah beberapa kali lobby dengan maskapai penerbangan. Insya Allah akan segera terwujud. Bandara di Cepu Blora ini masuk salah satu PR saya yang harus segera selesai setelah Bandara Purbalingga. Ada satu lagi, Bandara Dewa Daru Karimun Jawa, tambah Ganjar. Sementara itu, pembangunan pengecoran jalan menuju bandara terus dikebut. Bagaimana kita lihat dalam video ini adalah akses jalan menuju ke Bandara Ngloram. Oh ya, bagi kalian yang belum tahu sejarah asal-muasal Bandara Ngloram yang ada di Cepu, berikut ini adalah sejarah Bandara Ngloram di Cepu. Dalam dunia penerbangan internasional, nama resmi Bandara Ngloram adalah Ngloram Airstrip. Bandara ini terletak di Ngloram, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Bandara Ngloram pernah beroperasi pada tahun 1980 sampai 1984 sebagai bandara khusus. Pembangunan bandara ini semula bertujuan untuk memaksimalkan pengelolaan minyak dan gas bumi. Sempat mangkrak selama 34 tahun, Bandara Ngloram kembali dibangun. Pembangunan tahap pertama dimulai pada 2018 hingga 2019. Pembangunan ini menghasilkan runway sepanjang 1.200 meter dari semula 900 meter. Lebar runway bertambah dari 23 meter menjadi 30 meter. Pembangunan dilanjutkan pada tahun 2020. Pada Desember 2020, panjang runway Bandara Ngloram bertambah menjadi 1.500 meter. Terminal bandara dan apron pun telah dibangun. Pada 11 Januari 2020, Kementerian Perhubungan telah melakukan uji coba pendaratan pesawat King Air 200 GT di bandara ini.
dihibahkan ke Kementerian Perhubungan tahun 2018. Terus kemudian mulai kita bangun 2018, 2019, 2020 dan saat ini berlanjut di 2021. Di 2018 kita bangun untuk pemagaran, terus kemudian kita susun rencana induknya. Di 2019 dan 2020 kita memperbaiki fasilitasnya. 2019 fokus lebih banyak di fasilitas sisi udara, antara lain landasan, terus kemudian runway strip atau shoulder kanan kiri landasan itu. Terus kemudian di 2020 ini kita perpanjang landasan lagi menjadi 1.500 meter kali 30. Terus kemudian kita perbaiki apron tempat parkir pesawat. Kita sedang membangun juga untuk fasilitas terminal penumpang. Nah, fasilitas terminal penumpang ini kita bagi dalam 2 tahun pekerjaan, yaitu 2020 dan 2021. Untuk saat ini kondisi bandara sudah siap melayani penerbangan komersial, namun semua fasilitasnya masih sementara atau temporary. Jadi saya umpamakan untuk terminal penumpang, kita sudah ada terminal penumpang itu X-Direct Kit yang sudah kita perbaiki sehingga layak untuk melayani penumpang. Meskipun kurang optimal tapi secara standar layak melayani penumpang. Saat ini untuk pesawat ATR sudah bisa menggunakan bandar udara Ngloram. Jadi panjang landasan kami saat ini 1.500 kali lebarnya 30 meter. Untuk pendaratan dan take off ATR 72 sudah siap. Untuk bandar udara Ngloram itu dipersiapkan bisa melayani penerbangan komersial. Secara perhitungan dan berdasarkan kajian, minimal ada 5-7 kabupaten yang tercakup di dalamnya. Jadi Kabupaten Blora, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Rembang, Kabupaten Grobogan sebelah timur, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Tuban. Sebenarnya saya harusnya ikut di dalam penerbangan ini, tapi karena agenda cukup padat, kemarin kita coba reschedule. Artinya kawan-kawan dari Kementerian Perhubungan, dari Kabupaten Blora, dari Dinas Perhubungan yang selama ini sudah bekerja sama, saya menyampaikan terima kasih. Jadi ada harapan baru dalam dunia transportasi udara, wabil khusus di sekitar Blora, ya, bahwa transportasi ke sana insya Allah akan jauh lebih layak, lebih cepat dengan fasilitas yang sudah ada. Kemarin dari kementerian juga sudah komunikasi dengan saya, intinya Bandara Ngloram sudah siap, beberapa kali uji coba sudah cukup berhasil. Sekarang lagi kita siapkan mencari perusahaan-perusahaan penerbangan yang nanti siap. Dan tentu saja kita mesti bekerja sama juga dengan Bojonegoro, ya, atau daerah-daerah yang ada di sekitar bandara itu, agar kemudian ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, dengan beberapa kali uji coba yang sudah bisa dilaksanakan, mudah-mudahan nanti hasil evaluasinya cukup layak untuk dilanjutkan dan kita akan segera percepat, sehingga harapan kita nanti ini akan bisa membawa perubahan besar yang ada di sekitar kawasan Blora, Cepu, dan sekitarnya, termasuk sampai ke Jawa Timur di Bojonegoro. Kita melihat perkembangannya hampir paralel, karena kalau yang Purbalingga kemarin kan ada COVID maka dihentikan. Nah, insya Allah mungkin kita mundur dalam 1 tahun, berarti kira-kira di tahun 2021 ini. Maka dalam rangka kita mencoba untuk segera bisa membereskan, kementerian kemarin memang mempospon yang di Purbalingga. Harapannya kan Lebaran kemarin sudah bisa didaratin, tapi karena terjadi COVID ditunda sampai dengan tahun ini. Tapi pekerjaannya masih berjalan, bagus menurut saya, sehingga akan bisa nanti juga membuka kawasan yang ada di sekitar Banyumas Raya di sana, termasuk yang di Dewan Daru yang ada di Karimun Jawa. Tapi kalau Karimun Jawa ini agak spesifik karena di sana lebih banyak nanti tujuannya untuk destinasi wisata, dan karena kondisi COVID maka wisatanya belum kita buka untuk umum. Nah, ini kesempatan sebenarnya untuk bisa mempercepat. Dugaan saya nanti tidak akan lama, di 2021 semua akan bisa kita genjot gitu ya.
Maka kalaulah 2022 nantinya COVID-nya sudah selesai, maka tempat-tempat ini akan menjadi tempat-tempat kunjungan dan insya Allah si ekonominya akan jauh lebih baik. Masyarakat pasti akan menyambut luar biasa, apalagi yang Ngeloram itu uji coba pertama dulu aja semua orang saya melihat antusiasmenya. 2 kali itu tidak salah saya ngecek perkembangannya, dulu juga sambutannya dahsyat ya. Kerjasama dengan Pemkab Blora bagus banget, maka saya terima kasih kepada mereka semua yang sudah membantu. Mulai dari dulu Menteri Perhubungannya Pak Jonan, terus kemudian ke Pak Budi Karya ya, sampai kemudian eksekusi sampai dengan hari ini dan bisa didarati bersama.